Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Maulidina dengan NIM 2015130130142. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jember dari program studi Ilmu Tanah. Di sini saya akan membuat atau memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat peta kerapatan vegetasi dengan metode NDVI. Saya sendiri memiliki ArcGIS 10.8 dan memiliki file citra satelit dengan sumber Landsat 8 oli garis miring TRIS. Pertama-tama kita harus membuka ArcGIS atau ArcWriter terlebih dahulu, kemudian kita add data. Setelah add data, dipastikan kita memasukkan file citra satelitnya, dan terdapat beberapa file citra satelit. Namun kita hanya memasukkan file yang B5 dan B4. Kemudian klik add, kita tunggu. Kemudian apabila sudah menampilkan ArcGIS ini, kemudian kita langsung ke Arc Toolbox. Kemudian kita langsung ke Special Analysis Tools, kemudian ke Map Algebra, kemudian kita klik 2 kali untuk Raster Calculator. Nah, dan di sini adalah untuk perhitungan. Kemudian kita harus pencet float klik 2 kali sehingga muncul pada kolom. Kemudian untuk rumusnya yaitu kita tambahkan untuk B5 dikurangi B4, kemudian dibagi, klik fold lagi, kemudian B5 ditambah B4. Setelah itu, kita pastikan untuk menyimpan file yang akan menambahkan atau untuk proses selanjutnya, yaitu disimpan dulu terlebih dahulu di sini. Kemudian di luar kita tulis tugas NDVI, kemudian .tif. Untuk .tif-nya sendiri itu wajib dikarenakan file yang akan kita proses adalah file tif-nya itu sendiri. Kemudian kita save. Nah, apabila sudah seperti ini, kemudian kita klik OK. Itu akan terjadi perhitungan kalkulator dan kita harus menunggu sampai terjadi penambahan layer. Apabila sudah terjadi penambahan layer seperti pada gambar dan penampilan ArcGIS di samping kiri, yaitu terdapat tugas ndvi.tif. Kemudian kita klik kanan pada tugas ndvi.tif ini, kemudian kita klik properties. Nah, kemudian kita ke symbology, kemudian ke classified. Nah, kita tentukan berapa kelas yang akan kita lihat kerapatan vegetasinya. Kemudian dari saya personal, saya memilih 5 classes, kemudian kita klasifikasikan atau classify. Nah, untuk break value-nya sendiri itu opsional dan tergantung dari bagaimana referensi masing-masing. Jadi saya sendiri, saya mengisikan untuk yang pertama yaitu 0,03, kemudian yang kedua yaitu 0,15, yang ketiga 0,25, untuk yang keempat 0,35, dan yang terakhir adalah 1. Setelah sudah semuanya terisi, kemudian kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memilih untuk color RAM-nya. Bebas untuk memilih color apa saja. Dan saya memilih untuk warna dari hijau ke merah. Nah, untuk warnanya sendiri sudah terpastikan untuk warna hijau hingga ke merah. Kemudian untuk labelnya sendiri bisa dilihat dari angka terkecil kemudian terbesar, maka dapat ditemukan untuk yang terkecil akan ditulis sangat rendah.
Kemudian berlanjut pada penamaan atau pelabelan selanjutnya hingga semakin tinggi. Kemudian sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Apabila sudah, maka kita klik OK. Apabila sudah, maka tampilan ArcGIS atau tampilan kita satelit yang sudah diproses akan membentuk seperti penampilan saat ini. Kemudian, apabila sudah diproses, maka kita masukkan desa yang akan kita lihat kerapatan vegetasinya. Kemudian kita add data, kita masukkan batas desa dari desa yang akan kita lihat kerapatan vegetasinya. Saya akan melihat desa Sambirejo dari Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Bangorejo. Kemudian kita cari desanya. Untuk desanya sendiri itu tergantung masing-masing personal untuk melihat desa mana, dan itu sangat opsional. Tidak hanya untuk desa Sambirejo saja, desa lainnya pun bisa dibuat atau bisa dilihat kerapatan vegetasinya. Nah, ini sudah ketemu, maka kita add. Nah, akan muncul titik di mana desa tersebut berada. Kita rename terlebih dahulu. Desa Sambirejo. Nah, apabila sudah, kita langsung ke zoom to layer pada desa Sambirejo-nya. Nah, akan terlihat atau tampak seperti ini. Kemudian kita klik kanan pada desa Sambirejo, kemudian ke Open Attribute Table, kemudian kita pilih poligon dari batas desa Sambirejo-nya. Nah, apabila sudah, kita lalu klik Windows dan kemudian Image Analysis. Nah, kemudian kita pencet atau mengklik tugas ndvi.tif sehingga nampak seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, klik sendiri ini untuk mempertahankan nantinya bisa hanya batas desanya saja yang terlihat kerapatan vegetasinya. Kita klik. Oke, dan dapat terlihat bahwa langsung menambahkan layer dari klik tugas ndvi.tif. Baik, kita silang. Dan untuk citra satelit bisa kita centang ya, dan tidak dibutuhkan kembali. Kemudian atas. Nah, peta kerapatan vegetasi pada di desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi sudah selesai. Kemudian apabila ingin peta ini dibuat pada suatu peta atau dibentuk ke format peta, maka kita tinggal ke file, kemudian page and print setup, kita atur ke landscape. Untuk kertasnya sendiri kalian bisa milih A4 letter, ada A3 dan bentuk ukuran kertas lainnya. Nah, untuk di komputer yang saya gunakan hanya terdiri dari A4 dan letter, maka saya memilih A4, kemudian ukurannya adalah landscape. Apabila sudah, maka langsung kita klik OK. Nah, apabila sudah seperti ini, kemudian kita klik yang di bawah pojok kiri di sebelah kedua dari pojok kiri. Nah, akan muncul seperti ini, maka kita hanya perlu memposisikan dengan benar saja.
Nah, kemudian kita pindahkan seperti ini. Kita bisa mengurangi skalanya apabila terlalu besar. Nah, ini kan terlalu kecil, maka kita bisa zoom melalui zoom in. Kita bisa zoom in seperti ini. Perlahan. Nah, apabila muncul tiba-tiba seperti ini, maka tidak usah panik. Hanya perlu klik kanan pada klik tugas Endiva Adoptive, kemudian zoom to layer, maka akan muncul seperti ini. Kemudian dikurangi aja apabila kelebihan dari kertas A tersebut. Nah, apabila sudah, kita hanya perlu memposisikan peta tersebut dengan sedikit simetris. Seperti ini. Mungkin bisa dirasa cukup. Kemudian kita hanya perlu meluruskan saja. Nah, apabila dirasa sudah lurus seperti ini, maka apabila sudah seperti ini, kita geser, kita tempatkan yang kita cocok pas. Kemudian apabila sudah seperti ini, maka kita tambahkan dan kita bisa proses lebih lanjut ke layout pembuatan peta yang lebih baik. Kemudian ini kita langsung klik kanan, kemudian kita bisa langsung ke properties untuk menambah garis pada peta ini. Kemudian kita klik new grid, kemudian kita klik next. Kemudian kita bisa mengatur degree, minute, sama second-nya. Nah, di sini saya memilih untuk 50 saja untuk per second-nya. Kemudian next saja, dan ini next. Nah, untuk ini sendiri kita bisa merestyle apabila kita kurang cocok dengan grid-nya. Kita lihat stylenya terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat untuk garisnya, kita pilih yang gratico saja. Kemudian kita klik properties untuk mengatur bagaimana sistem selektornya. Kemudian di interval ini kita isi kosong saja. Ini kita isi 50 seperti yang di awal. Kita pencet OK. Kita pencet OK. Kita lihat dulu apakah ini cocok dengan apa yang kita harapkan. Kemudian apabila cocok, kita klik OK saja. Nah, akan muncul modelannya seperti ini. Apabila sudah, kita lanjut ke editing layout petanya selanjutnya. Kemudian kita langsung proses saja. Kita beri bantuan garis untuk pada pemberian identitas peta, kemudian seperti pembuatan skala, pemasukan kompas, dan identitas diri. Kemudian kita beri bantuan saja seperti ini. Kita sesuaikan saja. Nah, kemudian di sebelah sini pun kita beri. Diusahakan untuk sesuai dengan garis pada di sebelahnya sehingga terlihat sedikit lebih rapi. Berlaku juga untuk yang di bawah. Nah, apabila sudah seperti ini, kita langsung
beri tulisan seperti ini, maka kita langsung klik pada teks, kita kerapatan vegetasi Desa Sambirejo. Apabila seperti ini, maka kita bisa klik properties untuk menuju ke pengeditan. Kemudian klik enter, Desa Sambirejo. Kemudian Desa Sambirejo, Kecamatan Bangurejo. Kemudian selanjutnya yaitu Kabupaten Banyuwangi. Bila sudah, kita klik OK. Nah, apabila untuk ratakan tidak cocok, bisa kita klik kanan dan berfokus lagi untuk kita klik rata tengah. Oke. Nah, apabila sudah seperti ini, kita hanya perlu mengedit untuk di bold dan untuk memperbesar judulnya. Nah, apabila masih dirasa kurang besar, maka kita bisa kecilkan lagi. Atau kita bisa seperti ini. Nah, apabila seperti ini, kita tinggal memasukkan yang lain. Seperti terdapat, yaitu kita klik insert, kita tambahkan kompas. Kita bisa memilih kompas yang akan kita masukkan ke dalam identitas peta. Mungkin saya pilih ini, kemudian kita klik OK, dan akan langsung muncul. Dan kita sesuaikan saja sesuai dengan selera masing-masing. Nah, sudah kita masukkan skalanya, skala teks, yaitu 1:1000 untuk absolute scale-nya. Kita klik OK dan akan langsung muncul berapa skala yang kita gunakan untuk pembuatan peta kerapatan vegetasi pada Desa Sambirejo ini. Kemudian kita editing, kita sesuaikan saja, kemudian kita masukkan scale bar, kita pilih scale dengan kedua. Nah, muncul seperti ini, kita bisa masukkan lebih. Nah, mungkin bisa seperti ini. Nah, kita properties, kita editing untuk jaraknya itu kilometer saja, dan kita penamaannya hanya untuk km. Oke. Nah, apabila sudah, bisa kita lihat bahwa nah, mungkin bisa seperti ini. Kemudian kita masukkan legendnya, yaitu kita insert kembali, kemudian kita pilih legend. Kita masukkan klip tugas untuk Desa Sambirejo sendiri, kita masukkan, karena yang kita butuhkan adalah klip tugas NDP iTip. Kemudian kita next sampai akhir. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, tinggal kita edit saja. Untuk apabila dirasa kurang penjelasannya, bisa kita ubah dengan klik kanan, kemudian convert to grafik. Nah, itu akan memisahkan dari satuan ini, yaitu ungroup. Nah, akan terpisah menjadi sendiri-sendiri, dan kita bisa mengeditnya. Untuk tugas NDVI.tif ini bisa kita ganti dengan
kerapatan vegetasi. Kita bisa klik OK. Kemudian untuk volume sendiri bisa kita ganti dengan keterangan. Baik. Nah, bisa dilihat. Nah, kita satukan kembali agar mempermudah apabila kita masih memerlukan untuk mengeditnya kembali. Kita bisa klik grup. Nah, apabila sudah seperti ini, kemudian kita tambahkan insert petanya. Kemudian kita tambah insert, kemudian data frame. Kita masukkan di sini. Nah, untuk data frame-nya sendiri kita bisa memasukkan posisi dari desa Sambirejo ini pada kabupaten, sehingga kita tahu bahwa letak lokasi Sambirejo itu terdapat di mana. Yaitu di data frame ini kita klik kanan, kemudian kita add data. Diusahakan untuk teman-teman bisa memiliki batas kecamatan dan juga batas provinsi itu sendiri, sehingga desa Sambirejo sendiri bisa langsung terdeteksi di mana lokasinya. Nah, untuk ini sendiri kita masuk ke sekitaran atau kecamatan dari desa Sambirejo, batas kecamatannya. Kita cari terlebih dahulu. Nah, untuk ini kita udah ketemu dan kita add saja. Nah, ketemu, kemudian kita tambahkan batas desa dari desa Sambirejo itu sendiri. Kemudian kita tambahkan dan kita tambahkan batas provinsi atau batas kota Banyuwangi. Batas. Oke. Kita add. Akan muncul seperti ini, namun untuk batas dari administrasi desa Banyuwangi kita taruh ke layer yang ketiga. Selanjutnya untuk administrasi desa kita kosongkan atau putihkan petanya, kemudian di desa sekitaran desa Sambirejo atau kecamatannya bisa kita juga hilangkan colornya jadi no color, kemudian putih hanya terdapat desa Sambirejo itu sendiri. Kita pilih warna biru. Oke. Kemudian ini kita pilih warna no color. Nah, kemudian kita tulis sumbernya dari mana. Di sini. Yaitu sumber .2 lansat 8 ori tulisnya tris. Nah, kita proses saja, kita klik kanan. Kita properties, kemudian kita ditengahkan saja. Kemudian kita leading. Mungkin jangan semua.
Untuk tulisan ini kita untuk jadikan garis atau miring tulisannya. Kita oke, kemudian kita oke. Nah, kita bold. Apabila dirasa kurang dalam ukuran tulisannya, maka kita bisa besarkan seperti ini. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, paling tidak bisa terbaca dari identitas dan peta ini digunakan untuk apa, dan peta ini bertujuan untuk mengetahui kerapatan vegetasi pada Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Apabila sudah, kita harus save, yaitu yang pertama itu file, kemudian export map. Nah, untuk export map-nya sendiri bisa kita save melalui beberapa jenis file. Nah, kita save untuk data PNG, kemudian kita ketik untuk Desa Sambirejo. Seperti ini. Nah, kemudian kita save. Nah, penyimpanan PNG tadi akan masuk ke folder yang akan muncul dan kalian siapkan sebelumnya. Nah, hasil dari penyimpanan tersebut dapat kita lihat di berkas. Kemudian, nah untuk pada peta yang sudah kita simpan dapat berubah dan bisa tersave model seperti ini. Kemudian terdapat identitas dari peta itu sendiri, dan juga kita bisa custom atau bisa mengisikan bagaimana peta itu dapat terisikan atau identitas di sebelahnya. Seperti ini bisa kita. Nah, mungkin itu saja tutorial dari saya untuk membuat peta kerapatan vegetasi khususnya di Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Saya minta maaf apabila dalam video kali ini tutorial yang saya berikan kurang baik dalam penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.